kalaupun ada masyarakat yang pengen garapannya di Komben, kita perbolehkan. Pertama, penggunaan Kombennya itu izinnya harus satu pintu. Mungkin kayaknya rada beda bahkan aim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama RKWK. Reang Kudu Meruki. Pada kesempatan ini, sahabat-sahabat semuanya, kita berada di Saung Asem Sehati. Sehati itu tentunya adalah slogan visi misi di Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Ada beberapa hal berbicara Desa Babadan dengan segala potensinya yang ada, dari pertanian, kemudian potensi wisatanya, kemudian cagar budayanya, semua ada di Desa Babadan. Dan tentunya harus kita ulik, perjelas kaitan dengan informasi-informasi itu bersama orang nomor satu di Desa Babadan, yaitu Pak Kuwu Sugeng Sari Kuswanto. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah Kuwu. berkunjung di Ranggon Asem Sehati Desa Babadan. Ranggon Asem Sehati Desa Babadan. Luar biasa ini Pak Kuwu. Alhamdulillah dinakian kita sing media center Karang Taruna Kabupaten Indramayu mampu dan bisa silaturahmi ke Desa Bapak Kuwu Sugeng. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita obrolkan sesuai dengan tema obrolan kita pada kesempatan kali ini, yaitu RKWK, Pak Kuwu. Apa Kuno? Reang Kudu Meruki. Nah, berarti kan apa yang belum tahu harus dikasih tahu. Apa sing durung weruh kudu dipai weruh. Kaitan dengan anak apa sih ning Desa Babadan. Tentunya kan Desa Babadan ki sedurunge sampean Pak Kuwu udah di Kuwu atau di Beluk Kuwu, ana sejarah sing melatar belakangi. Ya boleh kaitan dengan kuwen. Nah Pak Kuwu ki sedurunge dadi Kuwu ning Desa Babadan ki sebenarnya mak asli wong Babadane atau ngintil melu rabi ning kene iki. Yarane wong Kanda. Baik, terima kasih Mas Danang. Wabil khusus untuk teman-teman Karang Taruna Kabupaten Indramayu. Ya, alhamdulillah sore hari ini sudah berkunjung ke kediaman kami di desa kami, khususnya di Ranggon Asem Sehati. Ini salah satu media untuk membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin barangkali karena kesibukannya, karena dalam tanda kutip pratin tekaning desa, kita fasilitasi di tengah-tengah masyarakat, Ruang terbuka ya, dibuat Pak ruang Kuwu, terbuka. ya? Dibuat ruang terbuka. Ya, dalam rangka tadi menjaring aspirasi, harapan-harapan masyarakat maupun kritik-kritik masyarakat terhadap kemajuan di Desa Babadan. Jadi kembali tadi pertanyaan Mas Danang bahwa saya ini tinggal di Babadan sebelum jadi Kuwu Babadan, asal muasalnya seperti apa? Jadi kalau cerita awal, saya ini lahir di Desa Pauman. Poman. Ya, Pauman, Kecamatan Indramayu, yang sekarang menjadi kelurahan. Jadi saya lahir di Kelurahan Pauman, lahirnya di Pauman, usia 4 tahun, 5 tahun saya pindah ke Babadan. Nah, Babadan ini desanya ibu saya. Jadi ibu saya ini asli orang Babadan. Dari ibu yang Dari asli ibu. Babadan. Ya, bapak saya orang Pauman. Ibu saya asli orang Babadan. Nah, saya dari kecil tinggal di Babadan. Alhamdulillah suka dukanya tinggal di Babadan, sehingga bisa memahami seperti apa itu Babadan. Kalau dibandingkan dengan tempat kelahiran saya lebih sangat paham dengan Desa Babadan. Karena saya dari kecil Pauman, ya? daripada Pauman, karena saya lahir kecil mengerti itu ada di Babadan. Itu Mas. Jadi tadi disampaikan saya asli dari Pauman, lahir Pauman. Kemudian diboyong di Babadan. dan tumbuh di Babadan, Babadan, tentunya. ya. Dinamika di Desa Babadan tentunya kan sangat tahu persis Sangat ya Pak paham, Kuwu ya. ya, sangat Karakter paham. masyarakatnya, potensi yang ada di Desa Babadan. Itu tentunya Pak Kuwu kan tahu persis kaitan dengan itu. Dan hal yang mungkin harus saya tanyakan ini Pak Kuwu, setelah berjalan sampean menjadi
Kuwu di Desa Babadan ini, motivasi apa sebenarnya? Sampean ki mendeklarasikan diri atau meyakinkan diri untuk maju? Ya, jadi Mas Danang, kalau menjadi seorang kuwu dalam artian menjabat sebagai kuwu itu sebenarnya jujur aja Mas Danang, bukan bagian dari cita-cita. Saya tidak pernah berpikir bahkan bercita-cita menjadi kepala desa. Cuman dahulu kala waktu saya masih kecil, saya sering keliling ke desa. Saya sempat terbersit di hati melihat kondisi di desa saya, ada keinginan besar dalam hati, bahkan sampai berdoa dalam hati. Ya Allah, kapan waktunya saya diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang baik bagi desa kelahiran orang tua saya, nenek moyang saya di sini. Minimal ada kontribusi yang baik. Akan tetapi saya tidak pernah berandai-andai berpikir, bermimpi untuk menjadi seorang kepala desa atau kuwu di Desa Babadan. Nah ini seiring berjalan waktu saja Mas Danang. Karena apa? Secara kehidupan ekonomi saya dibandingkan dilihat dengan kondisi perpolitikan pemilihan kepala desa yang konon katanya luar biasa lah secara materi ini. Sangat-sangat tidak mungkin Mas Danang. Kenapa? Karena tadi saya ini berangkat dari keluarga yang bukan pas-pasan, kekurangan, serba kekurangan secara ekonomi ya, secara ekonomi. Cuma alhamdulillah karena didikan orang tua saja, orang tua yang menjadikan saya lebih prihatin, lebih disiplin, sehingga saya bisa beradaptasi dan bahkan saya bisa menjadi sosok yang ya jujurlah bisa mandiri karena dari kecil dididik orang tua seperti itu. Sampai kemudian meyakinkan diri untuk ikut kontestasi. Nah, Pilwu. kalau untuk kontestasi Pilwu itu jangkauannya jauh panjang. Oh, ya. ada cerita Ada lagi. ceritanya. Jadi tadi secara kehidupan ekonomi saya nggak mungkin berpikir mau mencalonkan sebagai kepala desa. Lah, uangnya dari mana? Iya. Karena kos politiknya itu luar biasa. Nah, kita ikuti alur waktu itu, Mas. Saya juga nggak tahu lah seperti apa. Di tahun 2008 saya dipercaya oleh kepala desa pada saat itu untuk menjadi pamong desa, menjadi perangkat desa. Jadi saya mendedikasikan diri mengabdi kepada masyarakat sejak saya tahun 2008 dengan menjabat sebagai pamong desa sampai dengan tahun 2014. Nah, 2014 itu ada kontestasi Pilwu kembali kepala desa. Awalnya saya tidak berpikir juga tadi untuk mencalonkan. Asal muasalnya saya mengharapkan ada teman atau saudara untuk bisa maju. Ada yang memotivasi. Iya, mendorong. Saya sendiri, saya mendorong teman saya untuk maju kontestasi. Oh, malahan sampeannya yang mendorong. Iya, betul, untuk maju. Nah, singkat cerita, kawan yang saya harapkan untuk maju ini menyampaikan ke saya izin dulu ke keluarga dan kemudian datang ke rumah saya bersama kawan-kawan pamong desa yang lain menyampaikan ke saya bahwa saya tidak diizinkan oleh keluarga terutama istrinya. Nah, spontanitas saya menyampaikan, terus siapa lagi kalau memang bukan sampean. Nah, dijawab secara spontan oleh teman saya ini bahwa kamu saja. Nah, saya sempat kaget. Pada waktu itu ya. Betul. Saya sempat kaget, kok kenapa saya? Karena saya tahu awalnya yang Pak Kuwu ini mendorong, kemudian dilempar kembali ke betul. Iya. Betul. Tapi saya kan tahu diri, Mas. Tadi kontestasi Pilwu itu luar biasa lah. Secara ekonomi, pragmatismenya juga luar biasa kalau di desa. Nah, jadi saya ukur diri lah. Tapi teman-teman itu sudah, Geng, kalau begitu kamu saja. Saya sampaikan, Kang, punten, maju kontestasi Pilwu itu tidak sembarangan. Selain mentalitas, modalitas juga perlu. Nah, iya. mentalitas lah ya. Iya, ya. Mentalitas, modalitas. Modalitas. Iya, modalitas. Kan konon beli. Jadi itu harus beriringan. Ya, walaupun memang bicara kontestasi Pilwu itu lebih utama kepada kekeluargaan. Kalau keluarganya besar, insya Allah lah agak mending. Tapi tidak menjamin, tidak menjamin. Modalitas juga emang tidak menjamin. Jadi semuanya itu harus bisa berbarengan. Baik mentalnya harus kuat, modalnya harus kuat secara modalitasnya, maupun secara kekeluargaan, kekerabatan di desa itu.
Nah, setelah saya jawab, saya sampaikan, Kang, saya nggak mampu secara modal karena nggak punya apa-apa. Lawang saya dari sisi ekonomi orang tua saya tidak punya apa-apa, tidak punya empang, tidak punya sawah, tidak punya warisan apapun, hanya didikan mental dari orang tua saja. Dijawab oleh kawan-kawan, cukup mental saja, Geng. Kalau kamu punya mental, modal gampang. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, belum merasakan. belum merasakan. Saya sampaikan, tetap udah gampang. Nanti kita ini pamung-pamung desa yang akan selesai masih ada punya hak garapan bengkok 1 tahun. Patungan. Nah, nanti patungan katanya kan gitu. Ya sudah, kalau begitu nanti saya izin ke keluarga dulu. Diperkenankan tidak. Saya izin ke istri tidak bisa menjawab, dan istri ke keluarga. Akhirnya saya minta kawan-kawan untuk menemui salah satu keluarga saya ya yang mewakili. Nah, kebetulan pada saat itu keluarga saya yang kebetulan sering berkomunikasi bahkan memahami saya secara politik apapun itu diantaranya adalah Haji Saifuddin yang sekarang yang sekarang jadi wakil bupati. Beliau itu anaknya adiknya bapak saya. Jadi sepupu dengan saya. Jadi masih saudara dekat ya, Pak? Saudara dekat. Jadi ibunya itu adiknya bapak saya, jadi saya panggil ibunya itu Bibi. Ya, jadi saya konsultasi. Gini, disampaikan oleh tadi Haji Saifuddin ke teman-teman. Kalau saya sebagai keluarga hanya sebatas mensupport dan mendukung. Tapi sepenuhnya adalah kalian-kalian yang ada di desa Babadan, bagaimana? Dan dijawab oleh teman-teman, siap. Ya sudah, kalau memang siap, ya mangga. Artinya bahu-membahu lah. Waktu itu Pak Haji Saifuddin masih menjabat sebagai anggota DPRD, ketua fraksi di DPRD. Nah, tahun 2014 ya? 2014. Kemudian berjalanlah proses dinamika Pilwu, dan alhamdulillah mungkin Allah belum memberikan ridhonya sehingga saya belum diberikan kesempatan untuk terpilih sebagai kepala desa. Kontestasi Pilwu tahun 2014. Mas, tadi saya sampaikan berulang kali bahwasanya saya sering berpesan kepada kawan-kawan semua. Dalam menggapai sebuah cita-cita, jangan sporadis aja karena iming-iming didukung kita, dimodali kita orang dua GP kan dewek, jalan dewek aja Mas, ngalami dewek. Waduh, panas perih, angger angger berjuang mah dewek kan. Iya, dengan istri, keluarga dan yang lain. Panas perih. Nah, ini sebuah pengalaman. Jadi ya tentunya saya berpikir positif bahwasanya pada saat itu mungkin Allah punya rencana lain. Kalaupun mungkin saya harus jadi waduh itu bokat anak apa-apa jar Gusti Allah ya. Dan ternyata selama perjalanan ini saya memahami, artinya mempercayai bahwa Allah itu luar biasa. Kenapa? Kalau andaikan saya terpilih jadi kubu pada saat itu dengan kondisi ekonomi yang bukan hanya pas-pasan, nggak ada. Sedangkan menjadi kepala desa itu orientasi utamanya adalah pengabdian. Bagaimana kita mengabdikan diri kepada masyarakat, sedang di lingkungan kita sendiri, terutama personal saya, keluarga saya, tidak mampu. Masih belum stabil lah. Stabil secara ekonomi. Melangi kegoda, cawak mana, cawuk mene. Duit rakyat dicawuk, ya beli. Duit rakyat dicawak. Nah akhirnya sing korban ya masyarakat. Dan itulah mungkin sisi baiknya Allah memberikan jalan terbaik. Nah, sampai kemudian ikut kontestasi lagi di Pilwu 2019. 2021 Mas. Oh, 2021. Jadi 2014 tadi saya mencalonkan diri, tapi Allah belum memberikan jalan kemenangan buat saya, tapi saya ambil hikmahnya. Dan pada saat itu Mas 2015 kita wis kaya wong ngayarana Mas. Wong mangmung, ya entok bebek, entok meri, utang pating cerangkol. Ya beli aja maning garap nafkahi anak istri. Anggo mangan dewek udud sebatang bae kangelan Mas. Kangelan pisan. Nah, mikirnya utang orang. Dulu mikirnya utang pirang-pirang dan utangnya mohon maaf beli 1.000 tus-tusan Mas. Tus-tusan jut-jutan. Luar biasa. Tapi saya punya keyakinan. Pada saat itu 2015 ngayarana dan alhamdulillah Allah memberikan jalan kemudahan. Saya bersama dengan saudara saya tadi Haji Saifuddin orang dikongkon kerja, wis melu bergabung nih organisasi, belajar sih Rani Gene. Jadi dari 2015 saya mulai belajar Mas. 2015 pada saat itu saya diikut sertakan, bahkan mengikut sertakan diri
bergabung dengan Karang Taruna Kabupaten Indramayu. Saya masuk jadi pengurus Karang Taruna Kabupaten Indramayu itu dari tahun 2015. 2015. Tapi kalau kita tarik ke belakang, saya sebagai anggota Karang Taruna di Desa Babadan Ya. itu dari tahun 1990. Oh, 90. Tahun 90 saya sudah masuk Karang Taruna Desa. Taruna Desa. Namanya Karang Taruna Hayatus Suban, Ya. Desa Babadan. Berarti Saya udah Pak U juga ini mengenal Karang Taruna dan aktif Karang Taruna sejak muda. sejak berarti. muda, saya sejak SMP sudah kenal Karang Taruna. Saya sering bergabung ikut-ikutan dengan senior-senior saya. Iya. Nah, di tahun 2015 saya bergabung dengan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten. Di tahun 2016 saya juga dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua pengurus cabang, pengurus anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Sindang. Jadi 2 jabatan organisasi yang saya pegang pada saat itu. Di kabupaten saya pengurus kabupaten, di Pemuda Pancasila saya ketua PAC. Iya. Nah, sampai berjalan waktunya sehingga menjelang di tahun 2019 saya masuk ke dunia yang baru, Mas. Dunia proyek, Mas. Nah, proyek mau ku melu-meluan kita ngintil-ngintil uang, jadi kongkonan uang, wis ora apa-apa lah, bagian pernah nyalon dari kuwu, jadi kongkonan uang ngetak jalani. Meneki lah lawan. Meneki, karena kebutuhan ekonomi keluarga yang harus saya tanggung jawabi. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan dan kemudahan penuh kepada saya sehingga gerbang rizki saya mulai terbuka. Dan disitulah tahun 2021 saya mengikuti kontestasi Pilwu. Dan kontestasi Pilwu juga yang kedua ini tidak semerta-merta saya memajukan diri, Mas. Sama karena saya tahu diri, saya introspeksi bahwa saya ini memang banyak kekurangan. Tapi pada saat tahun dari 2020 banyak teman-teman masyarakat kita mendatangi saya kembali untuk ikut serta dalam kontestasi Pilwu. Dan tadi ajakan ini saya kaji lagi, jangan sampai terjadi seperti yang awal-awal di tahun 2014. Tapi terlihat kemudian masyarakat ini tulus, murni berharap menganggap saya dianggap ada sisi kemampuan untuk bagaimana membangun Desa Babadan ini lebih baik. Dan di kedua itu juga perjuangannya tidak mudah, Mas, karena mendapatkan restu dari istri tidak segampang itu. Pada saat saya sudah jarewong dermayung Babadan mah wis keliling ayarana gini, Mas, lur biting kayak gini. Setahun sedurung ya gitu. Begitu ending garap daftar, istri tidak mengizinkan. Ya. Tidak merestui. Masih trauma lah istilah kasalnya begitu. Jadi sempat bersih tegang, Mas. Sempat bersih tegang Kang Danang, sempat bersih tegang masing-masing dengan argumentasinya sendiri. Saya sampaikan tujuan saya untuk begitu, istri saya menjawab. Dan ternyata saya tidak menyalahkan istri saya, memang ada kekhawatiran luar biasa. Sampai menyampaikan ke saya, sudahlah, kalau hanya sebatas untuk hidup, kita sudah cukup. Dengan penghasilan di usaha baru di usaha baru, saya di dunia pemborong, di dunia proyek dianggap cukup lah. Tapi saya sampaikan ke istri saya bahwa saya ada cita-cita yang lebih tinggi dan luar biasa. Bukan hanya semata-mata sebatas pragmatis. Tapi bagaimana saya berkontribusi kepada masyarakat, ke desa, kepada desa kelahiran orang tua saya, dan mendedikasikan saya sebagai pemimpin yang berusaha untuk bisa membangun di desa. Dan alhamdulillah istri saya pada saat itu memahami, kemudian mengizinkan. Dan alhamdulillah, Mas, 2021 saya mendaftar, dan berkat doa, dukungan, serta upaya istri, keluarga, saudara, sahabat, kader, simpatisan semua, saya bisa lolos dan diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah bisa diterima sebagai kubu Babadan. Saya lantik ya. Ya, betul. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tadi saudara, istri, saudara, sahabat, rekan, tetangga, pendukung, simpatisan yang tulus murni, Mas. Dan tentunya ini mempunyai andil dan pengaruh besar Luar biasa, Mas. dalam perjalanan karir politik sampean ya, ning desa lah istilahnya, sebagai KU di Desa Babadan kaitan dengan itu. Nah, Pak KU, punten, kaitan setelah sampean tadi bercerita proses latar belakang, kemudian pada akhirnya terpilih menjadi KU di Desa Babadan, segala sesuatu hal tentu kan ada tantangan nih.
tantangan awal sampean setelah kemudian 2014 tadi ikut kontestasi dan tidak beruntung atau belum beruntung, kemudian mencoba lagi dengan segala dinamika yang ada, meyakinkan keluarga, meyakinkan segala jaringan persekawanan dan lain sebagainya yang ada di desa. Halang rintang setelah dilantik menjadi kuwu di Desa Babadan itu tantangannya apa? Tantangan awal itu apa sebenarnya menurut sampean itu? Ya, terima kasih Kang Sekjen, Kang Danang. Jadi kalau bisa kalau dikatakan tantangan ya bukan tantangan ya karena bagian dari sebuah perjalanan. Betul. Ya. Tapi kalau dianggap tantangan ya tantangan awal yang pertama itu adalah konsekuensi orang baru masuk kemudian berupaya untuk berbenah itu banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Sama halnya kayak kita masuk ke rumah seseorang yang sudah pernah ditinggali, kemudian berganti majikan, berganti orang di rumah tersebut, tentunya ada hal-hal yang harus dibenahi. Contoh, yang harusnya lemari sebelah ini geser ke sini, yang harusnya ini ada kotoran dibuang ke sini. Itu kan harus. Tantangannya apa? Barangkali di dalam itu ada jarum, ada pecahan beling, konsekuensinya kita kan pasti tergores. Harus disapu dulu. Iya. Nah, tantangan itu yang harus kita hadapi. Yang pertama itu adalah kaitan dengan bagaimana disharmonisasi pasca kontestasi Pilgub, karena di mana-mana pun dalam pasca kontestasi Pilgub pasti ada disharmonisasi karena sempat terbelah, pemahamannya sempat terbelah, yang satu pendukung satu, pendukung dua, dan pendukung tiga dan yang lainnya. Dan saya mencoba untuk bagaimana mengharmonisasi masyarakat. Makanya bagian harmonisasi ini saya masukkan ke dalam visi kami, janji politik kami terkait dengan bagaimana kira-kira Babadan lebih baik. Salah satu visinya adalah visi sehati tadi, Mas. Sehati itu adalah sehat, harmonis. Baik. Sehati itu adalah sehat, harmonis, agamis, tertata, dan inovatif. Kenapa saya utamakan di sehat? Saya berpikir segala sesuatu bekerja maupun beribadah itu orang itu harus sehat dulu, Mas. Sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Nah, biar kita khusyuk beribadah, biar kita tekun juga bekerja. Nah, tadi kaitan tantangan itu adalah disharmonisasi. Nah, saya buktikan kepada masyarakat dengan pada saat pembentukan kabinet di desa, saya tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian satu lembar pun kepada pamong-pamong desa yang sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang pamong desa yang sebelumnya masih bergabung dengan kami itu kurang sekitar ada 4 orang. Dan saya berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik dengan menghadirkan anak-anak kandung kami, anak-anak kami yang sebelumnya, sehingga bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain. Kolaborasikan begitu, tanpa ada intrik-intrik yang lain, biar akur begitu ya Pak Kuwu. Jadi pemimpinnya baru, tapi kalau yang lama itu bagus, ya patut kita pertahankan atau bagaimana Bu Kuwu? Ya itu, jadi kembali ya tadi ya, ada peranan dari istri, keluarga dan yang lain. Saya pada saat terpilih diberikan saran oleh saudara saya tadi Pak Haji Saifuddin menyampaikan, "Geng, saya tidak akan mencampuri urusan internal pemerintah desa kamu," katanya. Cuman saya titip kira-kira pada saat pembentukan kabinet nanti, pamong desa nanti, setiap blok harus bisa terwakili pamongnya, biar kamu kerjanya enak. Dan betul memang harus begitu. Kita nggak bisa sentralistik karena pendukungnya ada di wilayah saya semua. Pamong desa orang kita semua nggak bisa. Kita harus bisa berbaur dengan masyarakat yang lain. Nah, maka saran-saran masukan. Kalau misal intervensi yang lain nggak ada. Itu saran-saran dari keluarga juga seperti itu. Nah, Pak Kuwu, ini kan Pak Kuwu kan sudah berjalan ya memimpin sebagai kepala desa di Babadan ini sudah hampir 4 tahun ya. 4 tahun jalan kan? 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Ini tentunya kan berbagai program untuk bagaimana membawa desa Babadan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju tentunya. Dan salah satu program yang saya tertarik ini terkaitan dengan desa Babadan berzakat ini Pak Kuwu. Saya lihat dari beberapa sumber media sosial, kemudian catatan-catatan dan lain sebagainya. Ini setiap kali pasca panen ini saya lihat nih Pak Kuwu, ada kegiatan berzakat mengumpulkan fakir miskin kalau tidak salah ya. Itu seperti apa? Dari mana itu Pak Kuwu sumbernya? Sedangkan kan kalau di
secara formal itu kan ada amil zakat ya, amil zakat melalui Basnas. Kok di Desa Babadan langsung distribusi langsung ke fakir dan miskin setelah pasca panen kegiatan itu berjalan lagi? Pasca panen kegiatan secara berkelanjutan sudah 2 tahun atau 3 tahun, Pak? 2 tahun, Mas. 2 tahun ya. 2 tahun, ya. Itu seperti apa, Pak Kubu? Awal mulanya seperti apa? Barangkali ini bisa memberikan inspirasi dan informasi bagi desa-desa yang lain. Baik, ya. Tadi terkait dengan kegiatan berzakat, sebelumnya kita tarik dulu ke belakang, Ya. Mas. Kebetulan Desa Babadan ini adalah salah satu penunjang ketahanan pangan di Indramayu, bahkan insya Allah di nasional ya. Amin. Karena di sini ini mayoritas mata pencaharian kita, masyarakat kita adalah bertani sawah dengan perikanan. Tambak. Ya, tambak termasuk nelayan juga kita nih. Nah, untuk sementara saya berorientasi ke pertanian dulu, insya Allah bertahap nanti dengan yang lain. Jadi asal muasal begini, Mas. Saya ini melihat bahwa Babadan ini produktif sebenarnya. Tapi saya lihat kondisi masyarakat kita seperti itu saja. Kesenggangan masih ada, kekurangan dengan kadang sering ada informasi Pak Kubu, ada warga masyarakat yang begini-begini. Nah, saya lihat kondisi ini membuka peluang pemikiran saya sehingga ada inspirasi-inspirasi gagasan untuk lari yang situ. Asal muasalnya adalah saya melihat bahwa Desa Babadan itu areal persawahan produktifnya kurang lebih ada 150 hektar, Mas. 150 hektar kalau kita estimasi 1 hektar itu pendapatannya 6 ton, itu satu musim sudah 900 ton, Mas. Nah, 900 ton kalau kita kalikan 1 kilonya 6.000 rupiah, gabah itu 6.000, misalkan standar yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu minimal 6.500. Kita buat 6.000 saja estimasi. Dari 900 ton dikalikan 6.000 rupiah, itu sudah 5 miliar 400 juta, Mas. Perputaran uang kotor, maksudnya uang khas penghasilan produktivitas panen di Desa Babadan dalam satu musim itu. 5 miliar 400. Andaikan 5 miliar 400, anggap saja kita itu penghasilan 5 miliar 400 dipotong bersih, dipotong kotor untuk pengeluaran biaya produksi sekitar 3 miliar 400. Berarti sisa 2 miliar. 2 miliar dibagi 5%, Mas. Karena perhitungan zakat itu adalah 5% untuk sawah irigasi dan 10% non irigasi. Kalau 5% saja dengan penghasilan 200 juta bersih, itu 2 miliar bersih, itu udah 100 juta, Mas. 100 juta. Nah, 100 juta pendapatan dari pajak, bukan pendapatan, hasil hasil zakat dari masyarakat. Masyarakat yang panen itu. Masyarakat yang panen itu Iya. 100 kalau misalkan kesadaran para petani untuk menyerahkan zakat malnya ke desa ini 100% masuk itu bisa 100 juta. Dan kalau kayak hitung-hitung 100 juta itu untuk penerima manfaat 252 orang per kakak 5 kilo itu bisa sampai 3 bulan berturut-turut. Jadi selesai panen lagi, udah tanam lagi, panen lagi, berkesinambungan. Siap, Ya, itu. untuk Nah, kegiatan. kaitan dengan yang alasan yang kedua adalah begini. Saya berusaha untuk bagaimana mengangkat kesejahteraan para petani, Mas. Karena selama ini para petani terlihat makmur tapi kayak nggak sukses, begitu-begitu saja. Jadi saya lihat apa sih kendala yang dihadapi oleh para petani. Nah, dengan cara itu saya berusaha untuk menjadi petani, Mas. Jujur secara latar belakang saya ini bukan petani, bukan anak petani. Tapi saya berusaha menjadi petani dengan menggarap langsung. Sehingga saya tahu apa sih resiko yang dirasakan oleh petani. Halangan apanya, resikonya apa. Kan Betul. begitu, ya. Dan ternyata luar biasa, Mas. Pengeluaran petani itu tinggi, besar, kerja kerasnya luar biasa. Tapi petani ini salah satu pengusaha yang tidak bisa mematok harganya sendiri. Kenapa? Karena pada saat dijual yang memberikan harga itu bukan kita petani, tapi para Yang menentukan harga itu bukan petani penggarap, bukan petani yang panen itu, bukan? Itu ya tengkulak-tengkulak. Kita hanya mengharap sekian harganya, ya kalau boleh, kalau nggak boleh nggak. Nah, kekhawatiran kita ini karena kalau misalkan, karena mayoritas petani di Desa Babadan ini hasil panen gabah basahnya itu langsung dijual. Ditebas. Enggak, maksudnya dipanen langsung dijual. Basahan. Langsung dijual basahan. Ya. Kenapa? Nah, makanya mendorong masyarakat ini kalau misalnya nggak terjual ini kan padinya ini kan nggak bisa ke Mas. Ya. Jadi akhirnya tawar menawar itu
tidak bisa mengangkat nilai harga di para petani. Nah, dari situlah muncul gagasan setelah saya pelajari dari biaya pengeluaran yang ada di wilayah pertanian itu, saya lihat tidak ada yang bisa dikalkulasi untuk pengurangan. Ternyata adanya itu di wilayah pada saat panen. Kenapa? Karena biaya panen itu tinggi, Mas. Biaya panen tinggi itu tingginya kenapa? Karena misalkan dipanen sewa mesin gerabag itu tidak seberapa, tapi catunya yang lebih tinggi. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengenalkan teknologi terbaru kaitan dengan mesin panen komben. Ya, tapi itu tidak serta-merta saya melakukan untuk bisa memasukkan mesin komben ke wilayah Desa Babadan. Saya mengkaji selama 2 tahun, Mas. Apa untung ruginya? Memutuskan Babadan memakai sistem panen menggunakan komben begitu ya. Itu hampir 2 tahun saya mengkajinya, Mas. Dan ternyata ketemu di situ. Pertama, resiko panen itu lebih tinggi sehingga bisa dipangkas dengan teknologi. Yang kedua, dampaknya, Mas. Dengan adanya komben, ini pasti ada masyarakat-masyarakat yang artinya biasa mencari mata pencaharian mereka ini mengandalkan pada saat musim panen, yaitu derepan, Mas. Ya. Tukang derep catu. Derep catu. Dengan adanya komben berarti mereka tidak mendapatkan penghasilan. Ya. Ya. Dan itu yang banyak ditolak oleh masyarakat. Betul. Betul. Kan? Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai kubu harus berpikir bijak. Kira-kira satu bisa mengangkat derajatnya para petani, juga yang kedua bisa memakmurkan masyarakat yang lain. Ada solusi dari Pak. Nah, itu. Ada solusi ada, makanya solusinya dengan berkomben, dengan kebijakan kami melaksanakan komben ini sifatnya tidak wajib, Mas. Yang kami wajibkan itu hanya tanah aset desa. Wajib menggunakan komben dengan catatan hasil panennya itu diserahkan zakatnya ke pemerintah desa, ke BAS desa, ke UPZ desa. Ya. Jadi ditampung di UPZ desa. Kalaupun ada masyarakat yang pengen garapannya di komben, kita perbolehkan. Pertama, penggunaan kombennya itu izinnya harus 1 pintu dari desa. Nggak bisa dari petani langsung ke pengusaha komben. Nah, kenapa? Nanti tujuannya apa, Pak? Maaf. Ya kan bisa diatur, Mas. Kalau bisa diaturnya begini. Kalau misalkan 1 pintu ke desa, si penggarap ini menggunakan jasa komben, kita nanti tanyakan dulu, Mas, dengan jasa komben. Iya, Pak Kubu, katanya. Ya sudah, kalau dengan komben, mohon nanti zakatnya diserahkan ke UPZ desa. Iya kan? Misalkan nggak berkenan, ya berarti tidak boleh dikomben. Silakan digerabag saja. Sebenarnya yang namanya zakat itu, Mas, tidak harus dikomben, tidak harus digerabag, digebot itu wajib. Karena hukumnya wajib sebagai umat muslim. Ya. Nah, kenapa saya lakukan itu? Sebagai bentuk imbang-imbangnya karo para penggarap sing ora oli garapan, Mas. Dengan adanya setoran zakat kepada UPZ Desa Babadan, kemudian dikumpulkan dan distribusikan kepada masyarakat yang berhak. Hitung-hitung mau gak ora usah melu derep, ora usah melu gebot, tapi sampean langsung oleh beras bersih. Bentuk beras kari masak. Jadi orang usah ngebut maning. Dari situ mungkin, dan alhamdulillah inovasi yang kami sampaikan ke masyarakat ini banyak diterima oleh masyarakat, sehingga tadi produktivitas pertanian di kami meningkat. Kemudian dengan adanya teknologi juga biaya produksi petani ini bisa dipangkas. Yang ketiga, masyarakat mendapatkan hikmah dengan adanya teknologi komben ini, bisa mendapatkan penghasilan yang lain. Ditambah lagi tadi, pekerjanya bagaimana, Pak Kubu? Kan tidak ada yang kerja. Nah, maka ada kebijakan lagi. Yang sinderep ya. Jadi pada saat dipanen komben, tukang manggule, tukang unjale wajib uang Babadan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ada penggarap dari desa lain ataupun dari masyarakat Desa Babadan yang menggunakan jasa panggulnya desa lain, saya stop. Jadi saya harus memberdayakan warga saya. Jadi keuntungannya tadi, yang pertama pekerjanya 100% warga Babadan. Sing mau nederep manual oleh catu, dengan adanya komen tetap diberdayakan. Tetap diberdayakan. Jadi mereka menjadi jasa panggul, tapi tidak ngambil catu, Mas. Sistemnya nggak dicatu, tapi dibayar. Jadi misalkan per bau berdasarkan jarak. Misalkan jaraknya hanya lempar di galengan saja di tanggul, itu tidak salah 350.000 per bau. Iya, kalau jaraknya jauh harus menggunakan aktivitas kendaraan roda 2, itu variatif, ada yang 500, ada yang 700 per bau. Jadi alhamdulillah, Mas, saya sempat nanya kepada para penderep yang sebelumnya, Pak, Bu, bakal melu derep sedina 1 oli pira.
10 kilo kurang lebih Pak Kubu. Nah 10 kilo lamun rega gabah 8.000 tidul gantungan digawe 7.000 be gampang. Sedina mung 70.000 Mas. Mung 70.000. Nah sekian menjadi jasa pengunjal gabah, jasa panggul gabah ning komben. Saya sering tanya, oli pira bagiannya? Minimal itu 150. Paling kecil. Paling kecil. Bahkan sampai ada yang tembus di angka 500 kalau misal panennya banyak. Harian itu Pak? Harian. Ya kan perbau Iya, gitu. borongan sih, perbau Nah, hitungannya ya. mereka ini para pengunjal ini alhamdulillah kadangkala diberikan juga oleh majikan pada saat siang, makannya dari majikan. Kopi dari majikan. Rokok juga dikasih majikan. Berarti butuh duit mau makan. Tuh. Kalau derep kan enggak Mas. Kalau derep Gawa dewek ya? mangan dewek, ngudut dewek, ngopi dewek. Itu Mas. Luar biasa ini terobosan program dari Pak Kuwu, terutama tadi sudah dijelaskan tentang adanya babadan berzakat ya kawan-kawan. Kemudian ada sistem panen menggunakan komben dengan segala kebijakan dan solusinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kuwu. Dan yang menariknya lagi kawan-kawan RKWK ini bahwasanya sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ngomong banyak serak Pak Kuwu ya. Pengen icipi kopi ya. Diuyup dingin Wedi kita. Coba gak nok dingin. Anu dingin. Nok nang anu yakin mah nok nang. Terima kasih. Makasih. Sekian mau garap ngomong melang diprotes kita lagi. Ya kok ada waktu dengan Pak nginung gambaran penjelasannya orang kepotong Jalan kan. kita mau disambat maning. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Disyukuri dikit kabehane. Rupanya ke banyu jam tah. Tah banyu sumur widadari. Ini banyu serapan asem. Masya Allah. Ya berkah nih. Bokatan anu banyu sumur widadari bae kita ki. Bismillah. Oleh ngopi gini, Kang Oleh. Sekjen. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Kuwu. Dipai beli. Ya kamberan tres mah pai Pak Kuwu. Lalen. Punten sedulur. Ngopi maning mau mah ngopi pertama lah ke ae. Kin kayaknya rada beda bahkan ae. Luar biasa Mas Danang. Masya Allah. Baik Pak Kuwu. Setelah kita tadi ngobrol tentang awal mula kemudian beberapa program unggulan, salah satunya adalah babadan berzakat itu. Satu lagi ini Pak Kuwu. Pertanyaan saya yang menarik perhatian saya yang ada di Desa Babadan. Dengan ada beberapa potensi yang ada di Desa Babadan ini berupa cagar budaya. Cagar budaya berupa potensi desa Sumur Bidadari. Ya. Sumur Bidadari ki apakah muncul sedurunge Dika lahir? Apakah sawise Dika lahir? Seweruhe Dika ki. Lan bisa diarani Sumur Bidadari ku priwen kuno. Ya jadi makanya Mas Danang bakat cerita situs cagar budaya Sumur Bidadari mah kayaknya yang durung cetet ke usana kuno. Di sana. Usana. Cuman ya durung kayang kenen, bengen mah masih sendang sumur dipager karo betek, bengen mah. Terus ya tandurannya masih rimbun. Pohonnya masih banyak. Jadi itu merupakan salah satu warisan budaya leluhur ya yang harus kita lestarikan kaitan dengan kearifan lokal. Situs cagar budaya ini konon kata sejarahnya adalah tempat mandinya para bidadari. Karena kebetulan terintegrasi kita juga di sana ada situs Jakatarub. Jakatarubnya ada di dekat balai desa dan di sini situs Sumur Bidadarinya. Dan konon cerita orang tua dahulu di sini tempat mandinya para bidadari dan yang sempat diamankan selendangnya katanya tuh. Namanya Nyimas Dewi Nawangwulan. Hikayatnya seperti itu. Itu menurut kepercayaan turun temurun di desa kaya. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi destinasi wisata cagar budaya yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun yang di luar daerah maupun di luar kota. Dan harapannya Pak Kuwu untuk Desa Babadan, Pak Kuwu selaku kepala desa di Babadan ini seperti apa untuk masyarakat Desa Babadan barangkali melihat podcast obrolan kita pada kesempatan ini Pak Kuwu. Ya, jadi saya berharap kepada saya sendiri ya, terutama saya sendiri, kemudian kepada masyarakat Desa Babadan khususnya, ayo kita bersama-sama membangun desa dari semua, baik semua elemen masyarakat, dari semua elemen masyarakat bahu-membahu untuk bisa membangun desa kita tercinta. Saya sering katakan bahwa
tidak akan mungkin mampu saya untuk berjuang sendiri membangun desa Babadan untuk lebih baik. Tapi dengan bersama-sama, bergotong royong, bahu-membahu, insya Allah dan yakinan billah bahwa Babadan akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya dengan didukung oleh masyarakat Babadan wabil khusus dan didukung juga oleh pemerintah daerah terutama Kabupaten Indramayu untuk lebih menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya terkait dengan Sumur Bidadari ini akses untuk masuk ke sini biasanya kita lewat dari wilayah Wanantara dan wilayah Pagirikan. Dan insya Allah berkat doa dan dukungan masyarakat semua, baik pemasyarakat Babadan, doa masyarakat Babadan, dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, insya Allah bulan depan di tahun 2026 ini kita akan dibangun akses jembatan permanen menuju Sumur Bidadari dan namanya juga insya Allah akan diresmikan sebagai jembatan Sumur Bidadari. Waduh, luar biasa. Yang tadinya jembatan tambangan itu? Ya, yang semula jembatan bambu itu. Iya. Itu. Jadi insya Allah di tahun ini akan dibangunkan jembatan permanen. Berarti ini bisa meningkatkan akses jalan, juga meningkatkan akses ekonomi. Ekonomi, betul. Itu karena memang jalur airnya ini sudah permanen, bisa dilewati oleh mobil Pak, atau roda 4. Paling tidak kan begitu. Nah Pak Kuwu, untuk mengakhiri obrolan kita pada kesempatan ini, saya pingin Pak Kuwu selaku Kuwu yang energik dan juga yang paling penting adalah Pak Kuwu ini adalah salah satu pengurus Karang Taruna di Kabupaten Indramayu. Saya pingin beberapa kata dari Pak Kuwu untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Indramayu. Ya, jadi ini untuk teman-teman pemuda, saya tidak akan menggurui teman-teman ya. Saya yakin teman-teman lebih bisa paham lah. Ini berdasar pengalaman saya sendiri. Jadilah pemuda yang energik, yang berjuang dengan sepenuh hati, pantang menyerah, tekun dalam bekerja, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang akan kita lakukan tanpa ridho dari orang tua, tanpa restu orang tua dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terwujud. Dan yang terpenting adalah jadilah kader pemuda yang berintegritas. Terima kasih. Pak Kuwu, sedurunge mengakhiri kita pentakon sebenarnya mah. Ningiringan kita gin ki apa? Mingguan ya anak terong ku. Kun ku apa sih ngendi sih sebenarnya ku? Oh iya, jadi begini Mas Danang, termasuk tempat ini ya, kita cerita tempat ini. Iya. Jadi tempat ini dulunya ini dianggap lahan yang sangat tidak produktif karena kini karang suwung gini Mas. Cari maunya kuburan? Ya memang prioritasnya juga untuk pemakaman. Oh. Jadi TPU di sini. Cuma lahannya karena sekian tahun tidak pernah terurus, lahannya semak belukar semua, bahkan daratannya sudah banyak terkikis oleh tampingan-tampingan pacul sawah. Oh. Nah, terkikis. Bukan terkikis, dikikis bahasanya. Tapi alhamdulillah dengan program lacak aset desa kami yang kami lakukan, kami coba lacak aset desa sesuai dengan mana peruntukan asetnya. Kita ketemu, kita ukur ulang, yang tadinya terkikis kita uruk kembali, kita jadikan lahan ini menjadi produktif, yang mana memang skala prioritasnya adalah lahan aset desa ini diperuntukkan untuk tempat pemakaman umum. Akan tetapi masih banyak lahan sekitar 3.000 meter persegi ini kosong. Kita manfaatkan dulu dengan digunakan sebagai tanaman hortikultura. Nah, di sini alhamdulillah kita tanami pohon-pohon jagung dari berbagai macam varietas. Ada jagung manis, jagung ketan, dan ini yang terbaru ini tadi ditanyakan, ini jagung ketan hitam nih Mas. Ya, ini jagung ketan hitam. Ya, ungu, ini pulen ini ketan hitam. Ya. Ini luar biasa, kita tanam ini hampir 3.000 pohon ini di sini. Nah, kemudian tadi disampaikan ini terong nih. Ini terong juga hasil ketahanan pangan di desa kami nih. Terong, ini terong ungu, banyak juga di sini. Bahkan tanaman pisang, ubi umbian, ubi jalar maupun ubi pohon. Dan minimal ini adalah ketahanan pangan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Nah, untuk kita sendiri ini untuk kesehariannya alhamdulillah bisa merasakan mangan jaburan wong desa Babadan iki, pamung desa ngunduh dewe. Nah, ini masyarakat yang menghadir ke sini juga kadangkala bisa menikmati hasil panen di lahan ini tersebut. Luar biasa nih Pak Kuwu. Terima kasih Pak Kuwu. Kata-katanya, sharing pengalamannya,
Dan tentunya mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi informasi yang baik, inspirasi yang baik bagi penonton tentunya, dan bisa memberikan hal-hal yang baik pula dalam implementasi kehidupan sehari-harinya. Begitu Pak Kubu, terima kasih. Sama-sama Kang Sekjen, Kang Danang, matur Pemirsa, suwun. sampai ketemu lagi di podcast RKWK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.